Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, banyak hal yang akan dilakukan oleh beliau, terutama berkenaan dengan masalah pensiunan PNS. Di antaranya sudah banyak wacana yang beredar bahwa akan ada reformasi tentang jaminan hari tua, khususnya di pensiunan PNS. Nah, salah satu yang menjadi perhatian adalah masalah skema penggajian dari pensiunan PNS. Di antaranya oleh pemerintah yang sedang digodok sekarang, yaitu masalah skema fully funded bagi pensiunan, ini terus masih digodok oleh pemerintah. Jadi jika dirujuk pada skema ini, maka aparatur sipil negara diperkirakan akan mendapatkan dana pensiun sebesar 1 miliar rupiah. Nah, inilah, benarkah, bisakah untuk mendapatkan 1 miliar rupiah tersebut? Nah, ini adalah ada pembahasan tentang hal tersebut. Bapak Ibu silahkan disimak. PNS ketika dia pensiun, paling tidak dia mendapatkan uang digelontorkan langsung gitu 1 miliar. Mungkin kalau ini ya, bilang bahwa itu memang benar kalau kita bicara 1 miliar, tapi dihitung gitu loh. Mungkin tidak secara komprehensif disampaikan secara teknis ininya ya, operasionalisasinya, bahwa ada skema yang berubah dari PSYugo menjadi fully funded. Oke, ini ada perubahan skema. Fully funded ya. Kalau dulu PSYugo itu kan diberikan ketika ketika pegawai itu pensiun langsung dari APBN. Pengabdiannya selesai. Begitu. Sehingga kemudian itu yang menyebabkan pembekakan di APBN rata-rata dalam 1 tahun 5-6 triliun. Okay. Nah, ketika kemudian skema fully funded itu dikenakan di tahun 2018, ini adalah skema yang kemudian menjadi bagian dari sistem yang yang dirombak. Okay. Bagian dari reformasi birokrasi, tetapi bicara soal aspek kesejahteraan PNS. Ini artinya di sini skemanya adalah, skema ini kemudian tidak bicara 75% dipotong dari 75% diberikan kepada teman-teman PNS, kan begitu. Tetapi fully funded itu adalah skemanya dia bisa full didapatkan, tetapi itu adalah kombinasi antara APBN dengan iuran. Sumber anggarannya. Ketika ditotal, ya kan, ketika ditotal loh ya, ketika umpamanya dia masuk usia 30 tahun, ketika dia keluar pada usia 50-an tahun, 50-an tahun, itu bisa kemudian dia menerima antara 1,2 sampai 1,5 miliar. Itu pun di golongan yang paling rendah loh ya. Skema ini kan sebenarnya kan belum selesai menunggu dari PP gitu loh. PP-nya kan belum jadi, ya kan. PP ini yang menjadi acuan untuk kemudian menyusun skema, ya kan, iuran untuk dana pensiun, jaminan hari tua, atau mungkin tadi yang disampaikan adalah tabungan pensiun, itu seperti apa. Kalau pakai PSYugo itu kan baru 4,75% dari akumulasi semuanya, ya, keseluruhannya. Yang dipotong dari gaji pegawai. Dari gaji pegawai, plus kemudian ketika diberikan itu ada tambahan APBN, kan begitu. Nah, untuk yang fully funded, ya kan. Tapi kalau PSYugo kan langsung dari APBN saja, ya kan, murni APBN. Dan yang selama ini berjalan? Iya, murni dari APBN saja. PSYugo. Iya, PSYugo seperti itu. Ketika dia keluar, ya sudah menggelontor begitu saja untuk dana pensiun itu. Yang akan diterima oleh pensiunan itu setiap bulan. Betul. Nah, ini yang kemudian skema ini yang kemudian difikirkan oleh Kementerian Keuangan ketika dia masuk begitu kan menjadi pegawai, atau kemudian sudah 5 tahun atau 10 tahun, ini kemudian skema ini dirubah gitu loh, ya kan, untuk menjawab soal reformasi birokrasi di aspek kesejahteraan itu. Yang tadinya yang tadinya keseluruhan dari APBN, sekarang itu ada potongan dari gaji pegawainya. Betul, gaji pegawai itu potongan. Apakah potongannya nanti boleh dikata 4-6%, bahkan bisa 10% sampai 15%, atau bahkan 25%, itu nanti kan melihat skemanya seperti apa. Saya pikir begini, ini juga kemudian perlu difikirkan, setiap tahun itu kan rata-rata belanja pegawai ini kan mengiringi inflasi ya. Dia 3-5% kan pasti naik.
Nah, itu berimbas pada skema yang akan kemudian dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Saya pikir kita tunggu kan gitu. Karena kan kalau kita memahami di tahun 2018 ketika ada fully funded itu yang penting ada bisa mengcover dana pensiun dan jaminan hari tua, ya kan, untuk kemudian mengarah kepada perhitungan skema yang kemudian diinginkan gitu loh, skema yang diinginkan ketika dia menerima pensiun dan tidak membebani APBN, intinya seperti itu. Tapi bukannya selama ini memang pensiun itu pasti akan membebani APBN, dan itu sampai kapanpun akan begitu. Iya, tetapi pembekakannya tidak kemudian, ya kan, rata-ratanya peningkatannya tidak terus signifikan gitu dan peningkatannya itu ya sekarang menjadi tanggungan dari pegawai negerinya. Betul, karena kan selama ini kan yang tadi saya sampaikan, baik as you go itu murni dari APBN, tidak ada iuran gitu loh, tidak ada iuran yang dikeluarkan dari teman-teman PNS gitu loh, sehingga ketika dia menerima dia kecil gitu loh, ya kan. Ketika skema ini dijalankan gitu kan, ada APBN, ada iuran. Ketika belanjanya naik gitu kan, bukan belanja pegawai atau yang diterima setiap bulannya naik, otomatis kemudian berpikir iuran kemudian ada, ya kan. Itulah yang kemudian ada kombinasi gitu loh. Kalau selama ini pensiun itu hanya sekitar 75% dari gaji pokoknya. Nah, harapannya dengan fully funded ini dengan ada beban kepada pegawai juga, itu penerimaannya 100% dari gajinya. 100% dari total gajinya. Kita jeda sebentar. Juga dari formulasi yang tadi saya sampaikan di fully funded saja, fully funded saja, ketika dia menjadi pegawai selama 20 tahun, dia 20 sudah rata 20 tahun lah, 20 kalau 30 tahun malah lebih besar. Kalau dia di usia 30 tahun masuk umpamanya, keluar di 20 tahun, dia sebulannya kemudian jika dana pensiun dan jaminan hari tua skemanya itu akumulasinya antara 5 sampai 10, dia bisa menerima di atas 1,2 miliar. Itu diterima dalam satu kali pembayaran? Dalam satu kali pembayaran, karena dia nabung kan setiap bulannya kan, setiap bulannya kemudian dikalikan 12 bulan dikalikan dia 20 tahun. Kalau umpamanya 5 juta dikalikan 12 bulan udah berapa? Saya paham. Ya kan gini, gitu. Dari iuran yang dipotong untuk dana pensiun yang tadinya untuk setiap bulan dia terima setelah pensiun, dan jumlahnya itu menjadi 100% seperti gajinya pada saat dia pensiun. Begitu. Nah, jumlah itukah yang menjadi 1 miliar lebih itu? Atau sebetulnya pada itu? Artinya gini, kan ini kita bedakan antara ketika dia menerima pas pensiun dapat 1 miliar, 1 miliar, atau dibayarkan tiap bulan. 1 miliar itu dibagi dalam tiap bulan itu. Ya, gini, hitungan setiap bulan itu kan istilahnya kan ditabung di yang dulunya Asabri menjadi Taspen gitu kan, di situ diakumulasi per bulannya kemudian dipotong di situ, ya kan. APBN kemudian ikut kontribusi di situ, ya kan, setiap bulannya, ya kan, dikalikan berapa, 12 bulan, dikalikan 20 tahun, rata-rata sudah kemudian dia menerima ketika dia pensiun gitu loh. 1,2, 1,5, saya dapat segitu langsung gitu loh. Iya, kan dia sudah menabung dalam waktu 1 bulan itu. Itu kan? Maksud saya. Iya, maksudnya gitu. APBN istilahnya sudah nyicil, iuran sudah nyicil gitu loh. Tidak kemudian di belakang kemudian diberikan begitu saja, tapi kan skema itu sudah diatur gitu ritmenya. Betul, kan? Maksud saya angka 1 miliar atau mungkin lebih dari 1 miliar itu, apakah dia terima satu kali blek 1 miliar? Atau sebetulnya anggaran yang 1 miliar atau lebih itu akan diberikan dicicil tiap bulan sampai masa sampai masa kerja, ketika pensiun dikasih, kan begitu. Sama dengan saya gitu kan. Enggak, dikasihnya itu ya pada saat pensiun langsung semuanya. Iya dong, karena langsung kan sudah diakumulasi begini. Dalam sistem transparansi, kini kan sudah membangun pirantinya di Taspen, ya kan. Di Taspen itu teman-teman PNS sudah bisa kemudian mengupdate
berapa sih potongan yang kemudian diambil dari APBN, berapa kontribusi dari APBN dia dapat bulan ini, ya kan? Tapi kan itu tidak bisa diambil begitu saja, ya kan? Tetapi itu akan diambil ketika dia masa kerjanya habis, kan begitu, pensiun. Ya. Nah itu dia bisa diterima seluruhnya. Seluruhnya, karena kan sudah terakumulasi sejak dini, karena sudah tersistem, gitu loh. Nah, by name, istilahnya kayak gitu. Nah terus untuk yang apa namanya, yang dana pensiun tiap bulannya? Di situ. Dana pensiun jaminan hari tua itu pakai skema fully funded itu. Jadi dibayarkan sekaligus. Begitu, makanya kemudian hitungannya seperti itu. Kan itu akumulasi. Jadi